lab meeting ini ya, kemudian maunya minggu kemarin itu kita ketemu lagi, ternyata Ibu juga ada halangan ya, sampai hari ini pun masih belum bisa lebih nyaman untuk kita bertemu. Ya, baik. Untuk yang pertama silahkan Hani melanjutkan apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Izin share screen ya, Bu? Iya. Masih belum bisa, Bu. Sudah? Kemarin itu untuk flowchart-nya Ibu masih salah, cuma masih bingung itu untuk salahnya gimana, Bu? Gimana? Mungkin aja device-nya nggak pas, Pak. Untuk flowchart-nya ini kemarin masih ada kesalahan, Ibu. Dengan kurang pas. Tapi kemarin masih belum tahu untuk benarnya gimana. Jadi masih pakai yang ini, Bu, flowchart-nya. Ya, identifikasi masalah mungkin ya. Identifikasi masalah itu apa yang kamu kerjakan di situ? Kenapa kok kamu melakukan penelitian ini? Ya, bahwa antara simulasi dan eksperimen tentunya itu ada perbedaan. Ya, kamu sekarang ingin validasi antara simulasi dengan eksperimen. Ya, dari data eksperimen itu kamu ada, kemudian kamu buat simulasinya ya, kamu sempurnakan simulasinya yang sudah ada itu ya. Kemudian yang kemarin terakhir itu selain flowchart sama yang parameter permesinan itu. Untuk parameter permesinannya sudah dapat frekuensi chatter-nya, ada 9 variasi. Ya, untuk angka-angka di belakang koma itu jika tidak perlu ya, itu cukup 2 angka aja di belakang koma ya. Itu sudah berbeda di depan ya. 422, 437 itu kan sudah berbeda jauh ya. Nah, ya, Bu. Kalau misalnya memang perbedaannya itu tidak signifikan ya, misalnya 422 513 gitu ya. Terus yang satunya 422 352 gitu. Kamu boleh mengambil di belakang koma agak banyak ya. Kalau yang ini cukup 2 koma. 2 angka aja ya di belakang koma. Ya. Kemudian untuk ANSYS-nya kemarin sudah nyoba yang statik strukturalnya. Saya stop share dulu ya, Bu. Share screen. Ini, Bu. Untuk statik struktural yang reguler boring bar, jadi yang nggak ada cavity-nya, itu deformasi statisnya itu didapatkan 5,467 kali 10⁻⁵ meter. Kemudian ini kan 100 Newton dibagi nilai deformasi statis ini didapatkan nilai masanya, Ibu. Didapatkan nilai kekakuan dari boring barnya. Nah, kekakuannya itu
Saya hitung dapatnya itu 1.829.1,8 kali 10 pangkat 6, Bu. Kemudian kalau dibandingkan dengan eksperimen yang dilakukan Mas Iqbal itu beda, Bu, hasilnya. Ini berapa? Berapa hasilnya? Yang ini kekakuannya 1,8 kali 10 pangkat 6 ton per meter. Kalau yang punyanya Mas Iqbal? Sebentar. Punyanya Mas Iqbal itu eksperimennya, sebentar Ibu. 2,56. 2,56 kali 10 pangkat 6. pangkat 6. Iya. Yang ini juga 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, tapi 1,8 Ibu. 1,8, satunya 2,56. 56. Gitu. Baik. Berarti kekakuanmu itu bentuknya sudah sama dengan yang eksperimen? Sudah Ibu. Sudah. Iya. Sudah. Tapi kalau kekakuan ini sama simulasinya Mas Reno itu hampir sama Ibu hasilnya. Bukan, kamu kan kalau menyamakan dengan punyanya Reno nanti nggak sama lagi. Ya, nah, kamu menyamakan dengan punyanya Iqbal. Ya. Nah, punyanya Iqbal itu kekakuannya segitu berarti apa? Kekakuannya segitu berarti yang berpengaruh apanya? E-nya sudah sama, E-nya. Geometrinya sudah sama. Modulus yangnya. Modulus yangnya sudah sama. Diameternya sudah sama. Sudah 200. Ya, dalamnya sudah sama. Sudah. Kedalaman lubangnya. Ini yang reguler atau yang custom? Reguler. Yang reguler. Yang reguler. Yang reguler. Yang customize selisihnya lebih banyak lagi, Bu. Yang customize itu kemarin saya dapatnya kekakuannya itu 1,7 kali 10 pangkat 6. Terus untuk punyanya eksperimennya Mas Iqbal itu 9,1. Kalau berarti lebih kaku ya? Iya, lebih kaku. Kalau lebih kaku, coba diameternya ini kamu perbesar, ya diameter luarnya. Ya, diameter luarnya diperbesar, kemudian dimeshing dan dicari lagi defleksinya sampai sama dengan punyanya Iqbal. Ya. Setelah itu dicari prosentasenya. Ya, karena kamu memang validasi, kamu ingin menyamakan dengan eksperimen. Ya, Ibu. Berarti kalau diperbesar diameternya nanti geometrinya nggak sama, nggak apa-apa ya, Ibu? Iya, nggak apa-apa, Ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Coba kamu berapa persentasenya ya? Berapa persentasenya antara reguler dengan eksperimen ya, simulasi dengan eksperimen. Ya, nanti selisihnya ya itu nanti kamu coba hitung manual saja. Ya, kira-kira diameternya berapa? Ya, jangan ke sini dulu. Ya, jangan disimulasikan dulu, kamu hitung. Ya, kamu hitung manual nanti kira-kira kamu harus memperbesar berapa? Ya, mestinya tidak banyak. Selisihnya tidak banyak.
Baik Ibu. Bu, itu untuk yang reguler sama yang customize itu harusnya lebih kaku yang mana Ibu? Reguler sama customize. Harusnya kakuan reguler. Tapi punya Mas Iqbal yang customize 9,1. Ukurannya sama enggak yang customize sama regulernya? Ukurannya kan beda toh? Iya. Iya toh? Itu Selisih mikirnya. Punya Iqbal itu kan Renault itu toh ya. Iya. Dia diameternya kan antara reguler sama customize itu kan lebih besaran yang customize. Ya toh? Iya. Beda enggak? Sebentar. Regulernya itu 23 mm diameternya, untuk yang customize-nya itu 21. Iya kan beda itu. Iya itu. Berarti nanti dicoba dicari diameternya dulu gitu. Nanti ya, kalian kan kamu belajar kan gimana caranya memvalidasi simulasimu dengan hitungan manual kan begitu ya. Hitungan manualnya dapatnya segini, nanti kalau disimulasi dia juga harus segitu ya. Ya itu. Ya. Ya, mungkin dari Hani cukup itu dulu, Bu. Progresnya masih sampai itu dulu. Di situ. Ibu sampaikan di sini bahwa kamu memvalidasi. Ya, memvalidasi. Kalau yang ini mereka melakukan eksperimen. Ya, karena mereka melakukan eksperimen. Ya, kalau yang kamu kan kamu nggak melakukan eksperimen. Kamu eksperimennya sudah berupa data eksperimen. Ya, kalau yang ini berarti kamu nanti melakukan eksperimen sendiri, simulasi juga gitu. Ya, coba kamu nanti diskusi dengan Hani, ya. Ini bahwa ada data eksperimen, kemudian kamu ingin memperbaiki pemodelan yang sudah ada. Dengan apa? Dengan memodelkan kembali. Kamu membuat pemodelan lagi yang baru. Nah, itu yang kamu lakukan. Ya, pemodelannya bagaimana ya? Kamu memodelkan ada kamu sebenarnya juga tidak menurunkan persamaan gerak ini kan? Mana, Bu? Persamaan gerak ini kamu turunkan untuk apa? Untuk nanti di parameternya, Bu. Coba ke atas. Nah, pemodelan dinamis apa bedanya pemodelan dinamis sistem untuk validasi dan sistem pemodelan dengan variasi boring bar? Yang kamu lakukan di situ apa? Bedanya gimana? Kalau yang pemodelan dinamis itu bentuknya nanti seperti ini, Bu. Yang kayak gini, Bu. Ini pemodelan dinamis. Iya. Nah, kemudian yang sistem pemodelannya itu dari informasi saya itu nanti bentukannya kayak desainnya gitu, Bu. Masuknya.
sistem pemodelan dengan variasi boring bar. Ini yang bagaimana? Variasi boring barnya kan ada yang pakai rubber, jenis-jenis rubbernya itu Bu, sama kombinasinya juga. Itu jadi masuknya ke desain boring barnya, desain variasi boring barnya. Kalau yang di atas itu pemodelannya. Kalau yang di bawah Iya. adalah sistem pemodelan. Kalau yang di atas Kamu nanti kalau ditanyain harus bisa menjelaskan ini bedanya apa. Variasi boring bar berarti dengan variasi boring barnya nanti dengan DVA ya berarti ya itu ya. Iya Bu. Yang Atau hanya boring barnya saja. boring bar sama sevariasinya Bu, jadi pakai DVA-nya. Pakai DVA-nya. Bukan sistem dinamisnya ya. Iya, bukan. Kalau yang sistem dinamis, pemodelan dinamisnya itu masuk ke yang atas ini Bu. Ya wes, ya Ibu nanti pengen lihat antara yang kedua ini apa bedanya ya. Kemudian yang ke bawah persamaan gerak ini untuk menjelaskan yang tadi kamu membuat persamaan geraknya. Iya Bu. Kemudian Nilai-nilainya buat di parameternya. perancangan desain. Penentuan parameter, kemudian simulasi, perancangan desain. Ya wes, nanti Ibu lihat tahapan menjelaskan apa yang perancangan desain, penentuan parameter, kemudian simulasi ya. Simulasinya berjalan dengan lancar, analisa hasil simulasi, kemudian mendapatkan reduksi ya. Nah, setelah reduksi ini, nanti reduksi ini kamu validasi dengan yang punyanya eksperimen, ya. Ya, jadi eksperimen itu nanti masuknya di validasi ini, validasi antara eksperimen dengan simulasi, ya. Kalau misalnya dengan sampel T dia lolos, maka dia ke bawah. Kalau tidak lolos, berarti dia ditambah ya, lagi ya Bu, kemana? berarti yang Ini tidak. kemana? Ya, jadi di sini yang coba nanti flowchartnya kamu perbaiki, ya. Masing-masing kotak itu harus dijelaskan, ya. Bukan untuk ulin saja, semuanya, ya. Masing-masing kotak itu harus ada penjelasannya. Tahapan apa yang dilakukan di situ? Ya, apakah itu persamaan gerak, ataukah itu pemodelan, ataukah dia desain daripada model ANSYS-nya, ya, kamu sampaikan di situ. Ya Bu, mau tanya Bu, kan buat yang eksperimen kan langsung ngambil hasilnya dari punyanya Mas Puts ya Bu. Ditulisnya di sini itu nanti gimana ya Bu? Di bagian yang eksperimennya berarti langsung nulisnya itu keterangannya langsung ngambil hasil dari Oh, iya. Hasil dari eksperimen, ya. Coba kamu lihat mungkin ada penelitian bukan TA yang lalu-lalu ya, penelitian yang dari luar, mungkin bagaimana dia caranya memvalidasi, ya. Kemarin waktu ini ada paper yang validasi apa enggak? Belum ada Bu yang validasi. Nah, belum ada. Iya. Ya, tolong ditambah. ditambah. Kamu apa? Tinjauan pustaka terdahulu apa? Gimana Bu? Pustaka sebelumnya apa? Pustaka
yang sebelumnya itu lebih ke boarding bar-nya sih Bu, kebanyakan dari bentar. Ini ada dari yang Hayati itu tentang pengembangan dari dam boarding bar sama untuk chatter suppression in boarding process. Terus yang selanjutnya itu ada dari Sentiakov itu modeling boarding mandrel. Terus ada lagi yang Lilini yang biasanya dipakai juga Bu, analisa vibrasinya. Dan ada Rubio itu tentang optimisasi passive vibration absorber to reduce chatter in boarding. Jadi kebanyakan masih tentang boarding bar yang belum ada yang tentang validasinya. Ya. Tolong cari validasi ya, Lin ya. Untuk validasi yang ditambah itu harus tentang boarding bar juga Pak. Kalau ada yang boarding bar itu lebih baik, kalau tidak ada itu yang lain juga boleh. Ya, jadi agak meluas. Kalau misalnya boarding bar tidak ada, ya di proses permesinan yang lain. Misalnya boleh di milling atau di apa. Ya, kalau tidak ada ya tentang peredam, validasi redaman, ya, DVA. Kalau tidak ada ya secara keseluruhan peredam itu bagaimana ya? Berarti difokuskan ke proses pemesinan gitu ya Bu? Ya. Kalau di boring barnya tidak ada ya. Ya, jadi kan kita itu ilmunya luas ya. Jadi kerucutkan jadi satu titik yaitu boring bar yang ada DVA-nya. Itu adalah kamu ya, yang kamu teliti ya. Kalau misalnya dimekarkan lagi di sini ada boring bar, kemudian ada mesin bubut, kemudian ada DVA, ada getaran, ya, ada validasi, itu adalah yang kamu sebar tadi sekelilingnya itu ya. Makanya kalau misalnya nanti dibuat mind mappingnya, ya, dari penelitian ini diambil apa, dari ini penelitiannya diambil apa, begitu. Kalau progresnya yang udah beres itu masih itu Bu, soalnya yang di ANSYS udah nyoba tapi masih gagal Bu, jadi mau belajar lagi, masih trial error. Kemarin udah nyoba buat yang di bodinya tapi masih error, sepertinya di materialnya masih belum saya masih belum lengkap buat masukin data-datanya, jadi masih belum di ANSYS-nya. Iya. Baik, berat belajar ANSYS lo ya. Iya. Ya gitu ya. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Ya, kalau diskusi ya sama Hani ya. Iya. Topiknya sama. Baik, Naja atau Alert dulu? Saya boleh Bu. Selamat siang Bu Iwi. Berikut akan saya paparkan progres yang telah saya lakukan minggu ini. Ini yang pertama dari saya udah ngerjain yang bagian connection. Dimana kalau di ANSYS ini saya pakai dua tipe connection, yaitu rough connection sama bonded connection. Nah, bedanya ini kalau yang rough connection ini buat sambungan dua material yang berbeda. Misalnya di sini metal
sama karet. Di sini juga metal sama karet, dan ini metal sama karet. Lalu untuk yang bonded connection, ini untuk material yang sama, yaitu antara metal dengan metal. Kemudian untuk meshingnya di sini juga saya udah nyoba. Itu saya pakai 2 teknik meshing, yaitu body sizing dan face meshing. Kalau body sizing ini untuk benda rigid, di mana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu untuk boring bar, insert, baut, pin, dan DVA. Sini ukurannya disesuaikan dengan geometrinya masing-masing dari bagian. Kemudian di sini hasil dari meshing itu dicocokkan dengan orthogonal quality mesh matrix, di mana yang saya dapatkan di sini nilai hasil meshingnya ini 0,76678. Artinya di sini meshingnya sudah bagus, yaitu kategorinya very good. Kemudian untuk yang ANSYS-nya Bu, di sini saya baru nyoba untuk yang L/D7. Sama kayak Hani tadi, udah ketemu nilai dari deformasinya. Nanti dimasukkan ke rumus F sama dengan K dikali delta X, di mana K-nya ini dapat dari nilai force ini. Hanya didapat dari resultan force, kemudian di sini nilai dari delta X, nanti didapatkan nilai kekakuan dari boring bar. Mungkin seperti itu Bu, progres dari saya. Baik, progresnya baik. Kemarin kan kamu tanya connection ya. Ya itu ada bonded, ada rough. Ya memang itu. Kalau misalnya yang apakah dia bergesekan ataukah apakah dia menempel itu dia dilem ataukah hanya menempel saja, ya, sehingga nanti lepas kalau di situ ada 2 titik, ya, kalau kayak gitu ada 2 titik yang untuk yang menempel aja, ya. Baik, ya, bisa dilanjutkan Najah. Coba Ibu lihat yang tadi itu, yang gambarnya itu, Ibu tanya ANSYS-nya. Oh, ANSYS-nya, ya Bu. Ya. Untuk angka-angka ini apakah bisa disetting ya? Yang disetting itu ini ya Bu, gaya yang diberikan ya? Enggak, angka ini loh, skala. Oh, yang skalanya. Font size-nya itu apakah bisa disetting, diperbesar atau di? Enggak Bu, ini langsung otomatis dapat segini Bu. Bukan angkanya ya, bukan angkanya, tapi size-nya, ukurannya ya. Unik ya Bu. Kenapa? Karena kalau pas di transfer di buku, ya itu akan kelihatan kecil dan resolusinya kan rendah ya. Nanti kalau misalnya mau diperbesar itu nanti pecah gitu. Iya. Jadi tolong diusahakan angka itu tidak itu terlihat jelas ya. Kalau misalnya nanti kamu mau pindahkan ke buku kan, nanti kamu screenshot atau gimana ya, kemudian kamu pindah di buku ya. Nah ini pecah ini nanti ya. Kalau misalnya ini bisa diperbesar atau gambarnya ini yang diperbesar sehingga ini tidak terlalu kecil ya dibandingkan dengan gambarnya.
Oh iya Bu, nanti coba saya cari kalau bisa diperbesar atau enggak fontnya. Fontnya itu loh, font size-nya. Ya, sama yang di bawah, ya, itu kan nanti gak kelihatan soalnya kalau sudah dipindah berapa kali ke image, apalagi ke image itu nanti pecah itu ya. Ya Bu. Baik, berikutnya. Ya, terima kasih Bu Iwi. Yang bab 3 itu Naja? Oh iya Bu, maksudnya Progresnya. bagaimana Bu? Progresnya selain itu? Udah Bu, baru dimasukin ke draft hanya connection sama meshing. Yang nilai-nilai yang dari hasil ANSYS-nya belum Bu. Baik. Ya, Mungkin cukup ya Bu dari Naja. Ya, cukup. Nanti diselesaikan sampai deformasinya yang sebelum, yang reguler, sama yang custom, ya. Oh iya Bu. Yang custom untuk hasilnya, hasil berapa reduksinya nanti ya. Yang ini kan statis dulu ya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Iwi. Ya, Ibu ingatkan ini sudah minggu keempat, kelima ya. Ya, tentunya Anda punya ini sendiri, ya, timeline sendiri sehingga nanti tidak ketinggalan. Ya. Baik, berikutnya Alir ya. Iya Bu, saya izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres saya ini melanjutkan, pertama itu saya melanjutkan dari cutting parameternya Bu. Seperti ini, tapi Bu, untuk parameternya ini saya masih agak bingung sih Bu. Apakah saya harus sama dengan Mas Deka atau bisa saya ubah ya Bu? Karena kan cutting parameter ini kan juga ngaruh ke ANSYS-nya gitu Bu. Jadi saya masih bingung gitu Bu untuk parameternya. Tapi yang saya buat ini sementara saya ubah nggak sama persis dengan Mas Deka gitu Bu. Silahkan. Nggak apa-apa ya Bu. Baik, untuk cutting parameternya seperti ini. Kemudian saya menghitung diversitasnya dan didapatkan nilai seperti ini. Lalu untuk desainnya saya ubah lagi Bu. Seperti yang Ibu bilang kan karetnya diperbanyak. Jadi saya di sini makainya jumlahnya 6, 7 sama 8. Dan saya memperbanyak karet naturalnya Bu. Untuk desainnya seperti ini. Lalu saya pindah ke ANSYS ya Bu. Untuk ANSYS-nya saya baru nyoba untuk simulasi deformasinya. Untuk yang ini yang regular boring bar dan yang ini untuk customize boring bar-nya. Seperti itu Bu. Mungkin untuk progres saya masih segini sih Bu. Ini tulisannya gede-gede. Yang ininya ya Bu ya. Otomatis ya sajane ya. Tapi mungkin nanti saya bisa otak-atik lagi biar bisa lebih besar mungkin. Terus mungkin saya ada yang mau ditanya Bu. Kalau misalkan kan saya kan sebenarnya harus coba-coba dulu gitu kan untuk bisa tahu apakah dia lebih optimal atau tidak gitu kan Bu. Nah untuk
hasil optimalnya itu tuh harus udah tahu sebelum sempro atau itu tuh untuk dibuktikan di sidang ya Bu? Karena nanti antara sempro dan sidang itu hanya 6 minggu, ya. Ibu harap mulai sekarang Anda sudah mengerjakan, sudah menyelesaikan, ya. Nanti tinggal melanjutkan yang kurang-kurang, ya. Silakan Anda ini, ya. Istilahnya Anda sudah mencoba, ya, sudah Anda siapkan semua. Kemudian kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu penguji, diukur ini, tapi ya tidak akan merubah secara keseluruhan. Paling sarannya adalah ditambahi apa gitu, ya. Berarti idealnya sebelum sempro harus sudah tahu ya Bu, ini lebih optimal gitu ya Bu? Iya. Jangan menunggu sempro baru ke Anda, nanti Anda keteteran. Baru mengerjakan, ya. Sekarang dikerjakan, kalau misalnya Anda sudah fix dengan apa yang Anda pahami, ya, Anda sudah paham yang dikerjakan, ya, apa yang Anda cari, ya sudah, Anda langsung ini aja kerjakan simulasinya atau eksperimennya, ya, sehingga nanti kalau ada kurangnya baru Anda tambahi. Baik Bu, sama saya mau nanya satu lagi sih Bu, untuk yang saya mundur ke bab 2-nya Bu, untuk yang tinjauan pustaka, untuk yang TA sebelumnya itu untuk variasi 3D desainnya itu apa perlu saya masukin semua atau cukup satu aja ya Bu? Kan ini kayaknya saya banyak banget gitu pas kemarin saya baca lagi. Ini nggak perlu semuanya kali ya Bu, atau harus semua variasinya ditampilkan kayak gini ya Bu ya? Ya misalkan ini Mas Deka gitu, ini kan dia banyak kan Bu, atau perlu satu aja ya Bu ya? Maksudnya satu aja yang mana? Maksudnya ini ya yang pertama ini adalah yang reguler, ya. Kemudian dia diperpanjang, ya, dipanjangkan sesuai dengan L per D, ya, L per D. Kemudian yang kiri bawah, ya, kalau misalnya L per D yang dia tentukan, kemudian dia di customize, ya, customize sama enggak K-nya dengan yang awalnya L per D itu, ya, begitu, ya. Dia hanya merubah panjang dan diameter, ya, karena memang L per D itu yang diizinkan itu berapa, 7 ya, 7 sampai berapa itu, ya. Kemudian dia mau dipasang DVA, apakah dengan mengikis yang depan itu dia berkurang banyak K-nya, ya, berkurang banyak K-nya. Berarti kalau berkurang banyak kan frekuensi naturalnya kan dia pindahnya terlalu jauh, ya, gitu kan. Nah ini kan mau Ini Bu, sebenarnya saya mau nanya terkait penulisan di bab 2-nya Bu. Jadi ini kan saya ngambil Mas Deka, terus juga ada yang Mas Bram kayak gini Bu. Takutnya tuh karena saya terlalu banyak foto gitu jadi nggak sistematis gitu Bu, karena kan variasi yang Mas Deka sama Mas Bram buat itu banyak kan Bu. Jadi apa saya perlu masukin semuanya atau cukup kayak satu yang mewakili semuanya gitu? Iya. Cukup satu aja ya Bu ya? Iya. Bukan cukup satu, nanti kamu bingung kalau cukup satu. Oh, beberapa gitu ya Bu ya? Tapi nggak perlu semua gini ya Bu ya? Kamu ini mau apa? Alir? Enggak Bu, ini cuma buat sistematis penulisan di bab 2-nya gitu Bu. Saya kemarin baca yang bab 2 saya kan, terus kayaknya masih banyak yang berantakan juga gitu Bu. Jadi saya masih bingung yang ini, kayak tampilan 3D design dari Mas Deka sama Mas Bram, itu perlu dimasukkan semua apa cukup satu aja? Oh alah,
untuk tinjauan pustakanya ya. Iya, Bu. Ya, diwakili aja, enggak apa-apa. Bukan di TA-mu kan? Bukan, Bu, maksudnya Bukan, di penulisannya. penulisannya tinjauan pustaka. Ya, Iya. boleh diwakili aja. Ya, kalau Oh, enggak iya. kamu nanti menulis punyanya Deka sama Brahmaja sudah banyak ya. Iya. Jadi Baik. mereka meneliti tentang apa, Anda ceritakan hasilnya demikian gitu. Oh iya, baik, Bu. Hmm. Mungkin itu saja, Bu, untuk progres saya selama seminggu kemarin. Mungkin saya izin stop share ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Wiwi. Ya. Baik. Berikutnya. Ya, Saya, Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ini beberapa revisi yang dari pekan lalu sudah Ibu beritahu ke saya. Yang pertama, untuk memasukkan 3 sistem DVA-nya dan sekaligus ukurannya. Lalu ini juga perancangannya dengan jumlah DVA 1, 2, dan 3 sudah saya masukkan di sini, Bu. Lalu ini, Bu, permodelan sistem dinamisnya yang penambahan kemarin kan cuma ada kalau ditambah cuma 1 DVA, sekarang sudah saya tambah kalau 2 DVA dan ini yang 3 DVA-nya, Bu. Lalu juga untuk FBD-nya juga sudah saya tambah itu, Kak, Bu. Ini yang buat 2 DVA-nya dan yang 3 DVA-nya. Persamaannya sudah 3 DVA sudah? Sudah, Bu, ini persamaan yang 3 DVA. Cuma persamaan ininya ya, belum penyelesaian berarti ya? Iya, Bu. Hanya persamaan FBD-nya aja ya? Iya, Bu. Menyelesaikan berapa X-nya ya? Nah, baik. Oke. Sama mungkin yang ASIS, Bu, saya kemarin sebenarnya sudah nyoba berulang kali, Bu. Cuman sepertinya di step akhirnya itu yang selalu ketemu masalahnya. Pasti errornya di situ. Juga masih mau belajar lagi, Bu. Masih nyoba-nyoba lagi, Bu. Mesti di step yang terakhir ini yang mesti saya masih gagal gitu, Bu. Nanti setelah ini saya hasilnya keluar langsung saya masukkan ke bab 3-nya, Bu. Iya. Ya, nanti model penelitiannya ya, dengan variasi-variasi itu ya, itu nanti kan dimasukkan ke ini ya, ke bab 3 ya. Iya, Bu. Ya. Baik. Ini tuh dulu, Bu, dari saya. Ini berarti masih belum matching barang ya? Tadi kalau secara matching ini tadi sudah, Bu. Cuman waktu solusi yang terakhir ini yang masih gagal itu, Bu. Masih gagal. Iya. Ada sesuatu ya. Iya, Bu. Oke, itu dulu, Bu, dari saya. Baik. Berikutnya, Rianti. Ini yang nggak ada siapa ini? Faisal, Bu. Oh, Faisal. Dia ini lagi ke Surabaya, Bu. Jadi nggak bisa ikut Zoom.
Mhm. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Saya izin share screen ya, Bu. Mm-mm. Sebelumnya saya minta maaf kalau tadi terlambat, Bu, karena lagi perjalanan ke Mesir. Ini kemarin progres saya udah coba buat ansisnya. Kemarin udah coba matching, Bu, tapi saya ngikutin punyanya Mas Riki sama Mas Vito sama Mas Deka itu, tapi hasilnya nggak sesuai gitu, Bu. Jadi masih beda jauh. Terus saya nyoba-nyoba lagi, ini matchingnya masih berdasarkan saya sendiri. Jadi menurut saya ini kurang rapi dan nanti kayaknya bakal belajar sama teman-teman yang lain kayak punya Alir sama Najia kan tadi sudah rapi, Bu. Kayaknya buat matching nanti saya bakal Ya. kayak diberi gaya gitu, Bu. Jadi kemarin saya juga lihat dari daannya Mas Deka sama Mas Riki itu udah diberi gayanya seberapa. Saya udah coba dan hasilnya seperti ini deformasinya. Terus nanti jadi intinya yang perlu saya perbaiki itu matchingnya, Bu. Ini saya masih belum sesuai gitu. Kalau dilihat dari bentuknya Mas Deka itu rapi gitu, jadi hasilnya lebih akurat harusnya ya, Bu ya. Lebih mendekati sesuai. Kalau saya di Zoom seperti ini kayak masih belum rapi gitu, Bu. Atur Itu ya. sih, Bu. Lalu ya. Lalu untuk nanti progres saya ansis ini untuk kemarin saya melanjutkan persamaan sudah, terus untuk desain yang 2D-nya itu sudah semua saya masukkan ke sini juga, dan sampai ke perencanaan parameter ini baru cutting parameter sama tinggal yang boring bar sama DVA itu tadi yang harus itu, Bu, harus ngambil dari ansisnya, harus tahu deformasinya. Nah, itu masih belum dua ini. Tapi untuk parameter pemotongan saya sudah bikin tabel, sudah sampai di situ sih, Bu. Ya, ya. Ya, baik. Variasi ini pemotongannya berapa berarti? 12 ini? Iya. Ini untuk seluruh untuk beberapa variasi boring bar itu nanti menggunakan ini, Bu, dengan variasi RPM ini. Mungkin ada yang saya mau tanyakan, Bu. Jadi kalau di Mas Riki sama Mas Gultom itu ternyata untuk karet yang menyelimuti masanya DVA itu karena menurut saya nanti variasinya juga makin banyak ya, Bu, karena saya juga udah variasikan RPM-nya, putaran spindle-nya sama L per D itu sekitar ada lebih dari 10-12 berarti, Bu, L per D-nya. Jadi kemarin kalau saya baca-baca dari Mas Riki sama Mas Gultom itu kalau neopren rubber bagus mereduksi di RPM yang rendah. Sedangkan kalau yang natural bagus untuk mereduksi di RPM yang tinggi. Jadi saya bingung dari variasi RPM 36 hingga 2000 itu mending saya menggunakan yang neopren atau natural, Bu. Seperti itu sih, Bu. Kamu memvariasikan dua-duanya, neopren sama natural? Kalau saya harapannya sih enggak sampai memvariasikan itu juga, Bu, karena saya udah variasi RPM-nya segini. L per D-nya dari sebentar, Bu. L per D-nya sama kayak Mas Vito itu dari ini, Bu.
L per D-nya dari L per D 6 sampai 12. Jadi variasinya Oh, iya. ada sekian. Berarti kamu membuat aja mana yang RPM rendah atau RPM tinggi gitu aja. Oh iya Bu. Jadi kalau RPM nanti berkurang. saya lihat dari RPM 36 sampai 2000 ini tergolong lebih banyak ke, tapi itu RPM tinggi itu yang natural sama neopren itu ininya di mana? Bekerjanya di RPM mana saja? Ambil yang sesuai dengan ini aja, sesuai dengan yang bagus untuk natural sama neoprennya. Oh, jadi misal Bu, ini saya RPM-nya 36 sampai 185 itu bagus menggunakan neopren. Berarti saya untuk 36 sampai segitu itu menggunakan neopren, sedangkan untuk yang tergolong RPM-nya tinggi yaitu 250 sampai 2000 itu bagus menggunakan natural. Jadi saya memvariasikan menggunakan natural. Oh. Jadi yang ini yang 1 sampai 186 ya, itu kamu pakai apa tadi? Neopren? Neopren, ya. Yang 250 sampai 2000 itu natural. Jadi enggak dua-duanya kamu pakai di frekuensi itu. Kan ya percuma ya. Percuma kan? Yang bagus itu nanti dia nanti kamu bisa menyimpulkan dari frekuensi rendah sampai 185 itu pakai neopren, kemudian yang bagus L per D berapa gitu ya. L per D yang berapa ya, ngerti ya. Jadi dari frekuensi 36 sampai 185 itu menggunakan neopren, itu nanti L per D yang paling bagus itu yang mana? Ya, jadi nanti orang kalau misalnya mau mengerjakan, oh aku mau mengerjakan di frekuensi 100 ya, berarti nanti dia ngambilnya L per D berapa? Ya, dengan sudah pasti bahwa dia DVA-nya adalah neopren. Ya, kemudian untuk misalnya aku mau mengerjakan dengan 1000 RPM, ya 1000 RPM dengan F kemudian depth of cut sekian, ya nanti dia akan mengambil yang natural. L per D-nya yang paling bagus di situ L per D berapa, ya itu ya. Jadi nggak usah dilakukan semuanya. Dari saya untuk minggu ini. Terima kasih Bu. Itu ya dilanjutkan, langsung aja dikerjakan, nggak usah menunggu proposal ya. Ya, baik, asal Bu. yang ini sudah selesai ya, draftnya sekalian dikerjakan juga. Jangan sampai Anda mengerjakan ANSYS-nya tapi draftnya nggak selesai ya. Baik Bu. Ya baik. Terima kasih Bu. Silakan, siapa? Probo terakhir. Oh, nggih Bu, benar nggak Bu? Di mana kamu, Probo? Saya di Surabaya Bu. Enggak ada Mas Riki Bu. Mana Riki? Ini Bu. Ya Bu. Ya. Wah, nggak kelihatan Bu. Ya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi.
Jadi untuk progres saya Bu, kemarin saya udah nyoba untuk mencoba alatnya Bu, dan udah beberapa sih yang keambil, tapi belum cukup untuk membuat grafik sih Bu. Karena kemarin juga waktunya siang kan, mepet, terus Pak Faisal jam 3:30 tuh udah dimatiin Bu alatnya. Jadi kemarin cuman dapat yang reguler Bu. Yang reguler tuh cuman sampai di RPM 320 di off cut-nya 0,4 sama fit rate-nya 0,1. Karena emang apa ya, kadang-kadang masih kagok aja sih Bu buat pakai mesin bubutnya. Harus latihan lagi. Ya, harus latihan. Memang Iya, harus gitu. Terus untuk yang kemarin Bu, yang untuk variasinya itu Bu, ternyata yang DVA-nya itu gampang sih Bu. Cuman ya itu butuh waktu aja. Jadi yang untuk penempatan, yang saya bingung tuh kemarin yang cuman penempatan aja sih Bu. Jadi yang buat penempatan itu kan saya menggunakan 2 DVA Bu. 2 DVA itu nanti untuk satu DVA yang pertama itu yang di belakangnya kalau di ANSYS dianggapnya itu kosong Bu. Karena saya juga udah buat yang seperti Bu maksud itu yang polosan seperti itu. Terus itu untuk karetnya beda, jadi untuk karet alam sama karet silikon. Terus kalau yang untuk 2 DVA itu karetnya sama Bu. Karena kan saya mengeksperimenkan punyanya Mas Riki Bu. Dan punya Mas Riki itu kalau misalnya untuk variasinya itu sama Bu. Karena saya mengeksperimenkan jadi mengikuti seperti itu. Gitu sih Bu. Sama itu maksudnya gimana? Sama itu maksudnya untuk variasinya Bu. Sejenis. Karena kan untuk membandingkan kan kita harus sama gitu Bu. Antara di ANSYS-nya sama di eksperimennya harus sama seperti itu. Ya. Nah, tadi kan kamu membandingkan yang neopren sama silikon ya? Yang itu Bu, silikon alam, silikon sama natural rubber Bu, seperti itu. Silikon sama alam lah ya, natural? Iya. Ibu tadi nggak ngomong gitu ya? Nggak ngomong gitu Bu. Oh iya. Iya. Kamu kan membedakan antara silikon dengan yang alam ya? Nah, iya, berarti Bu. yang 2 DVA kan juga membandingkan itu kan? Iya Bu, yang 2 DVA juga sama membandingkan itu. Yang 2 DVA, baik. Berarti ada 2 DVA yang menggunakan alam, kemudian 2 DVA yang menggunakan silikon, gitu ya? Iya Bu, benar. Ya wes, terus? Baru itu sih Bu, kemungkinan baru ngambil data lagi Senin depan Bu, soalnya besok saya keluar kota Bu. Ya nggak apa-apa. Datanya gimana? Bagus nggak? Kenapa Bu? Yang kamu ambil dari reguler itu di sumbu mana? Apakah 3-3-nya kamu ambil? Itu Bu, baru kemarin baru XY Bu. XY. Karena harus diubah lagi kan Bu. XZ-nya tuh gitu. Mungkin bisa lebih lama sih besok Senin depan Bu. Soalnya besok saya keluar kota Bu. Ya, aslinya tadi pagi Bu. Cuman gimana ya Bu? Keterbatasannya spesimennya tuh loh Bu. Soalnya kan kalau misalkan anggapannya Bu ya, bentar Bu. Anggapannya itu untuk spesimennya, misalnya ini spesimennya Bu ya, benda kerjanya. Ini alatnya pahat. Ini kalau misalnya saya sering make itu Bu, nanti ininya nabrak Bu. Gitu. Makanya saya nunggu keputusan dari tanya ke ibu dulu langkah baiknya seperti apa, soalnya karena spesimennya itu Bu. Gitu sih Bu. Berarti kamu butuh spesimen yang lebih banyak gitu maksudnya? Kalau spesimen saya udah menyiapkan Bu, cuman spesimennya nggak apa-apa sih Bu, takutnya kalau misalnya nabrak aja, takutnya mesin bubutnya yang rusak, saya yang kena sama Pak Faisal Bu. Gitu. Ya, jangan ditabrakin. Iya Bu, kan kecelakaan kerja itu kadang-kadang nggak bisa ya Bu. Soalnya kan kadang-kadang boring bar sepanjang ini tuh kadang-kadang tuh kaget sih Bu kemarin bisa gerak sendiri gini Bu. Padahal caknya di sini udah cak sama turretnya di sini udah kenceng Bu.
gitu. Hmm. Tapi belum itu sih Bu, alhamdulillahnya belum ada kecelakaan kerja sih Bu. Cuman kemarin kaget aja kok bisa gitu. Mungkin kemarin gara-gara ada ganjelannya di sini Bu, biar center sininya gitu. Ya coba nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi Iya, Bu. gimana caranya biar nggak nabrak ya. Bu, Kalau mungkin spesimennya sudah cukup ya. iya Bu. Bu mungkin kalau misalkan saran aja Bu, kalau misalnya alat-alat yang di lab vibrasi itu diperbarui gimana ya Bu? Maksudnya biar besok adik-adik yang nerusin tuh kayak nggak, kalau yang eksperimen nggak kesusahan gitu loh Bu. Apanya yang diperbarui? Yang diperbarui itu apa sih namanya? Bukan osiloskopnya Bu, yang buat ngecek ditempelin ke turret itu apa sih Bu namanya? Ngecek apa? Yang warna merah Bu, apa ya? Aku nggak bawa. Di lab sih Bu. Yang mana? Yang buat Akseler. hubungin kabel osiloskop Bu, yang buat nempelin ke mesin bubutnya itu, yang warna merah. Kabel osiloskop. Iya Bu, yang buat mendeteksi getarannya itu, yang sebelum ke apa sih adaptornya itu? Kabelnya yang hitam atau yang putih? Yang putih Bu, yang putih. Oh yang putih. Oke. Kenapa? Karena itu apa ya Bu? Rusak. Bukan rusak Bu, kurang akurat aja. Yang satu masih bagus, yang satu udah kurang akurat. Karena kemarin di osiloskop tuh kami harus ngatur-ngatur. Jadi pas gerak itu harus diatur gitu Bu, biar grafiknya itu bagus. Kemarin Gultom bukannya sudah bagus? Kemarin kan Gultom sudah dicek sama Gultom. Iya Bu, udah dicek kan, tapi ada jarak waktunya loh pemakaiannya. Gitu sih. Ya nggak tahu juga sih Bu, cuman ya udahlah. Iya, memang ada juga kabelnya di lab ada, ya. Kabelnya itu yang nggak ada itu power supply-nya itu, yang putih adaptornya itu, yang dari aselero, ya, kemudian dia kotaknya itu baru ke osiloskop, itu yang nggak ada, ya. Nanti kalau butuh yang kabelnya yang putih itu ada di lab ada. Ya. Ya, baik Bu. Soalnya saya cari juga saja. nggak ada sih Bu. Cari di mana? Di online sih Bu. Online. Oh. Iya Bu. Coba tanyakan aja ke Mas Budi ya. Iya Bu. Ya mungkin dari saya progresnya baru itu Bu. Mungkin kalau misalnya minggu depan udah bisa ngambil data, mungkin saya olah minggu depannya lagi udah keluar Bu grafiknya Bu. Coba ini dilihat ya, grafikmu bagus apa enggak? Ya, Bu. Oh, grafik yang bagus tuh yang seperti apa ya Bu? Ya nanti kalau di filter dia sudah bisa kelihatan, bisa dianalisa. Oh, maksudnya yang kayak punya sebelum-sebelumnya kayak punya Mas Gultom gitu ya? Halus gitu tak Bu maksudnya? Halus ya bisa, ya kasar juga bisa, tapi ya dilihat aja bagus apa enggak ya. Oh ya. Ada yang grafiknya naik gitu. Ada yang kalau dia sudah stabil tapi ada noise-nya, yaitu nanti kan bisa hilang. Tapi kan dia sudah mewakili ya naik turunnya itu. Tapi kalau dia naik terus itu berarti dia sudah salah grafiknya ya. Oh berarti yang normal itu yang grafiknya itu di tengah ya Bu ya? Kalau yang pas di osiloskop. Oh ya baik Bu. Ya. Oke. Baik Bu, mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Enggak Bu. Ya, baik, semuanya sudah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Mau mastiin aja Bu, jadi kan untuk saya ini kan optimasi. Nah, tadi kan Ibu bilang nggak apa-apa ya Bu, cutting parameternya beda, tapi kalau dipikir-pikir itu jadinya nggak bisa membandingkan ya Bu, kalau misalkan cutting parameternya beda. Apa perlu saya samakan? Maksudnya
bedanya beda gimana ya, Alir ya? Bedanya itu jadi terkait kayak variasi spindle speed-nya kayak gitu Bu. Terus juga kayak fit rate-nya seperti itu Bu, atau perlu saya samakan sama masnya ya Bu, dari Mas Dika gitu. Kalau misalnya sama, itu bisa lebih baik disamakan aja, ya. Kecuali kalau kamu punya alasan yang lain, karena di mesin bubutnya tidak beroperasi di frekuensi itu, Bu. Jadi saya menyesuaikan ini gitu, itu ada alasan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kendala macam-macam ya lebih baik disamakan karena sudah kamu ingin membandingkan punyanya DK gitu ya. Nah. Iya, baik Bu. Mungkin itu aja. Ya, baik. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, sekali lagi Ibu sampaikan ya, bagi yang sudah paham ya yang dikerjakan ya, langsung dikerjakan untuk simulasinya atau eksperimen. Ya, kita lihat nanti, kita bisa melihat kalau misalnya simulasinya ada kurangnya di ANSYS-nya ya Anda perbaiki lebih awal ya. Jadi jangan menunggu sampai seminar dulu baru Anda mengerjakan. Ya, atau Anda siapkan dulu ya semua variasinya, kemudian Anda missing ya, Anda coba-coba untuk kerjakan ya, bagaimana responnya, bagaimana reduksinya ya gitu. Ya, silakan Anda siapkan yang lebih baik ya, karena memang Sempro itu jadwalnya 6 minggu sebelum sidang, sampai 8 minggu sebelum sidang. Jadi sangat ya tidak terasa ya, sekarang aja sudah minggu kelima ya, tahu-tahu sudah minggu kelima ya. Baik, itu saja. Ini minggu kelima. Ya, biasanya Sempro itu minggu ke-10. Ya, UTS itu. Ya, minggu 8 itu UTS, kemudian Sempro. Ya, setelah itu Anda kerjakan ya, baru sidang ya. Coba di manage sendiri waktunya. Ya, Anda yang tahu bagaimana apa ya progresnya ya, kurang apanya Anda yang tahu ya. Baik, untuk hari ini ya alhamdulillah semuanya sudah bisa memberikan progresnya ya. Yang kurang adalah Faisal ya mungkin dalam perjalanan nanti akan menemui Ibu lagi ya. Nah, baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Ibu akhiri aja.